kita ngapain Kak? Kita kayak biasanya kita mau ibadah lagi bareng-bareng. Udah Ibadah siap? bareng, siap semua. Siap? Oke, sekarang Ayo. kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mau pujian sama penyembahan. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau telah memberikan kami fasilitas untuk kami boleh beribadah di LCC. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat setiap kami untuk mengikuti dengan baik, dan Engkau memberikan hati dan sukacita untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, haleluya. Amin. Siap semuanya? Pasti dong sudah siap ya Kak? Yuk Kak Jimmy. Kak Jimmy. Ayo semuanya adik-adik ikut memuji Tuhan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk kita pujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita pujikan lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hore! Udah siap semuanya? Siap untuk Siap apa Kak? berdoa mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap adik-adik di rumah? Siap dong Kak. Ya, kita mau berdoa. Kita ambil sikap doa. Kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk hari ini di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara lewat kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami mau
duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan tenang, sehingga firman-Mu bisa kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Amin. Bye. Bye-bye. See you. Panen ya, tapi puji Tuhan hasil panen untuk minggu ini sangat baik ya. Bisa dilihat ada tomat, ada terong, ada wortel. Puji Tuhan bisa sangat maksimal ya hasilnya panennya ya. Wow, Bapak barusan panen. Iya Bu, panen besar-besaran. Gede banget Pak tomatnya Pak. Wih, gak capek nih Pak panen segini besarnya Pak. Kalau panennya capek tapi hasilnya tidak Jadi merugikan. bahagia Sangat ya. bahagia, sangat bahagia. Wih, ini kok bisa gede-gede gini Pak? Apa rahasianya Pak? Kok bisa bagus-bagus gini Pak? Seger loh Pak. Ya apa Pak? Ya, yang pasti pertama itu kita rawat ya. Dengan rawat kita beri air rutin, kita kasih pupuk rutin, juga mataharinya juga lagi pas-pasan gitu ya, lagi Panas pas gitu. lagi panas. Bukannya kalau matahari panas gitu ini jadi layu Pak? Oh, enggak kan adanya proses fotosintesis ya, di mana tanaman itu membutuhkan matahari, jadi mereka semakin bertumbuh. Itu semakin baik hasilnya. Disiramnya rutin gitu Pak? Siramnya rutin. Oh, ini siram aja cukup atau ada pupuk gitu? Ada pupuk khusus kah? Ada beberapa tanaman yang diberi pupuk khusus Oh. untuk mereka, dan juga ada beberapa tanaman yang membutuhkan air-air tertentu ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit, ada ukurannya sendiri-sendiri. Oh, ada ukurannya, masing-masing ditakar-takar gitu Iya. ya. Berarti harus diperhatikan baik-baik dong Sangat ya, Pak, diperhatikan. Kalau kita perhatikan pun hasilnya maksimal seperti ini. ya? Wow. Sangat maksimal. Nggak bisa asal disiram, terus Duh. ditinggalin gitu. Jadinya jelek. Kan kadang kan mungkin ada petani yang gimana terus disiram hari ini terus habis itu ditinggal sebulan gitu. Nggak bisa ya Pak ya gitu ya? Ya itu nanti bunga kol putih gini jadinya hitam, mungkin terong gini warnanya jadi pink gitu, nggak tahu ya. Ya kalau diperhatikan pun hasilnya bagus seperti gini. Berarti harus rutin nih. Sangat rutin. Berarti selain dijaga rutinnya, rajin disiram kasih pupuk, itu juga harus konsistennya itu ya Pak, Harus ya? konsisten. Diperhatikan isi-isinya. Pak ini boleh saya bawa Pak? Bagi-bagi dong. Ambil gitu. aja, mumpung gitu. lagi panen besar-besaran Iya, gitu, Pak, ambil aja bagus bawa, nih, nggak Pak. apa-apa. Aduh, makasih ya Pak ya. Ih, sungguh loh Pak boleh dibawa. Kurang kalau boleh, kalau mau ambil lagi ya. Iya Pak, bagus-bagus loh Ini Pak. boleh satu tempat gitu pun boleh, nggak apa-apa. Pak boleh ya Pak ya. Boleh, ambil Buat aja, ambil masak aja. di rumah. Puji Tuhan, sudah ada anak kan? Iya. Silakan. Makasih ya Pak Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Pamit ya Pak ya. Iya, Bu. Bu, Pak puji Tuhan ya Pak. Monggo, Terima Bu. kasih ya Pak. Ya, ya, ya. Makasih Pak. Monggo Bu, ambil terus. Oh puji Tuhan. Tadi Kak Sari mampir dari kebunnya Pak Roy. Dapet ini banyak. Bisa masak enak nih hari ini. Aduh enaknya. Ada terong, ada bunga kol. Seger ya, gede lagi. Wah ini juga ada bawang, ada kacang panjang, tomat sama wortel. Seger-seger, enak-enak. Adik-adik yang di rumah, siapa yang suka sayur-sayur pasti seger ya lihat ini ya. Nah, siang hari ini Kak Sari mau ajak kita untuk lebih lagi memperdalam supaya kita lebih lagi dewasa secara rohani. Jadi bukan hanya rajin makan makanan yang bergizi, tetapi roh kita juga butuh makanan yang bergizi. Nah, kita sama-sama buka ayatnya yuk. Oke. Dari Mazmur pasal yang pertama, Kak Sari ajak untuk kita bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Adik-adik baca di rumah ya. Di sana dikisahkan tentang orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, sebentar. Kak Sari mau menyederhanakannya buat adik-adik. Sebab ketika kita tuh
berada di dalam sebuah kumpulan sebenarnya itu juga berpengaruh loh buat diri kita. Karena itu sering kan Pak Guru atau Bu Guru atau Papa Mama itu memberikan nasihat, jangan berteman dengan orang yang jahat. Bukan berarti kita membenci mereka ya, tapi hati-hati ketika memilih teman. Nah, adik-adik, siang hari ini Kak Sari mau ajak supaya kita bisa memperhatikan kerohanian kita, memperhatikan roh kita. Kita bisa mandi setiap hari, pakai baju yang bagus, ya kan? Kita bisa sisiran, kita bisa pakai parfum, dan kita makan makanan yang bergizi. Itu semua untuk daging kita, untuk tubuh kita. Selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan adalah roh kita. Karena apa? Karena kita nggak selamanya di dunia ini, adik-adik. Nanti kita pasti akan ke sorga. Dan kalau di sorga nanti kita bukan hidup secara daging. Karena itu kita harus perhatikan roh kita. Oke deh, Kak Sari mau lanjut. Ketika kita berada dalam sebuah perkumpulan, ternyata teman-teman kita tuh sukanya ngoceh-ngoceh atau jelek-jelekin teman kita yang lain. Terus kita ikut-ikutan. Padahal Roh Kudus di dalam hati kita tuh sudah berbicara duk duk duk. Seperti itu. Itu tandanya Roh Kudus sudah bilang, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Seperti itu loh adik-adik. Tapi kalau kita nggak nurut, wah celaka. Akhirnya Roh Kudus diem deh nanti. Ya udah, pikirnya Roh Kudus nanti gitu. Gawat itu kalau dari situ. Nah, caranya lagi supaya Roh Kudus bisa kuat berbicara dan bisa kita taati adalah kita makan makanan yang bergizi. Firman Tuhan mengatakan, rindukanlah makanan yang murni. Firman Tuhan yang murni, pengajaran yang murni. Seperti bayi yang sukanya tuh susu yang murni. Nggak ada loh adik-adik masih bayi terus teriak, wah aku mau pizza. Nggak ada. Pasti ketika adik bayi menangis, wah yang dirindukan adalah air susu ibunya atau susu formula. Pasti susu yang diminta. Demikian juga roh kita. Ketika roh kita tuh sudah mulai duk 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 duk, kita mulai apa ya? Ketika kita melakukan dosa, kita nggak ada rasa takut. Wah itu tanda-tandanya tuh. Ketika kita berbohong sama orang tua, kita bisa jadi berani. Wah itu tandanya roh kita tuh mulai lemas, mulai kecil, lama-lama nanti bisa padam. Nah, karena itu baca kitab suci setiap hari dan doa setiap hari. Caranya adik-adik ikut duduk juga mendengarkan firman Tuhan di LICC siang hari ini. Setiap hari Minggu ikut memuji Tuhan. Habis itu ikut di kelas Zoom. Itu juga adalah cara untuk bisa memberikan nutrisi, memberikan siraman kesegaran buat roh kita. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap istilahnya setia, rutin, bukan hanya karena pengen poinnya aja buat ditukar nanti di bazar, tapi karena peduli akan rohnya. Oke, Kak Sari harap nanti di sorga kita bisa berjumpa bersama-sama. Karena apa? Karena kita sudah menjaga roh kita untuk tetap bertumbuh, tetap segar, sehingga nanti ketika Tuhan datang kita kedapatan berbuah-buah. Oke deh, itu pesan dari Kak Sari, sehingga Kak Sari akan tutup dulu. Kita akan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab anak-anakmu di rumah saat ini sedang mendapat siraman rohani dan pupuk-pupuk untuk kerohanian. Kami percaya roh yang ada di dalam kami itu akan bertumbuh, itu akan semakin kuat,
dan semakin besar untuk memimpin hidup kami, sehingga kami tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjaga hidup kami, menjaga roh kami dengan setia kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, itu dia adik-adik, siang hari ini ingat, salah satunya cara untuk menjaga roh kita bertumbuh. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya, jumpa dengan Kak Pris dalam Art and Craft. Hari ini kita mau membuat pohon 3 dimensi. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita harus memperhatikan manusia rohani kita. Manusia rohani kita harus diberi makan agar bertumbuh. Bahan yang akan kita perlukan adalah gunting, lem uhu cair, staples, stabilo, pensil, dan kertas buffalo. Pertama, kita akan melipat kertas buffalo ini menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian, kita akan mengguntingnya. Yang kedua, kertas buffalo yang coklat pun kita lipat menjadi 2. Seperti ini. Kemudian kita mengguntingnya kembali. Setelah kertas buffalo yang hijau dan yang coklat sudah dipotong, kita akan memberi lem seperti ini. Kita ambil buffalo yang coklat dan kita tempel di bagian bawah. Mudah bukan? Kemudian kita lakukan lagi kepada kertas buffalo yang satunya. Kita ambil yang buffalo coklat, kita beri lem. Dan kita tempel di bagian yang berwarna hijau. Setelah tertempel seperti ini, kita menggunting untuk merapikan. Kemudian kita melipat kertas ini kurang lebih seperti ini ya lebarnya. Setelah kertasnya kita lipat seperti ini, kita menggambar pola pohonnya. Menggunakan pensil ya. Nah, adik-adik di rumah bisa lihat seperti ini pola pohonnya, kemudian kita gunting. Kita harus memakai gunting yang tajam agar hasilnya lebih rapi. Karena kertasnya tebal, kita memerlukan gunting yang tajam dan besar seperti ini ya. Nah, setelah
kertasnya dipotong, kita akan men-staples bagian yang tengah. Setelah kita buka dulu, seperti ini. Kita mengambil staples, kita bisa menulis ayat hafalan kita di sini, atau kita menulis aku mau rajin membaca firman Tuhan. Nah, seperti ini. Aku mau rajin membaca firman Tuhan. Kemudian kita bisa juga menulis di sisi yang lain, yang membuat roh kita bertumbuh, manusia rohani kita bertumbuh. Aku mau rajin berdoa. Nah, adik-adik semua di rumah pasti bisa kan ya? Sangat mudah kan? Nah, atau adik-adik mau tambahkan lagi tulisan, boleh. Aku mau rajin beribadah. Nah, cukup ya. Setelah kita tulis, kemudian kita bisa taruh di meja kita seperti ini. Nah, sudah jadi pohonnya. Nah, adik-adik yang sudah selesai membuat seperti ini, bisa adik-adik tunjukkan ke kakak-kakaknya di Zoom meeting minggu depan, supaya adik-adik di rumah mendapat poin. Oke, Art and Craft hari ini sudah selesai. Kapris ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pertama kalinya ya ketemu dengan Kak Lydia. Kali ini di ayat hafalan terambil dari Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Agak panjang ya, tapi gak apa-apa. Sebab dia yang menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan. Tetapi dia yang menabur bagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Sebab dia yang menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya sendiri dia akan menuai kebinasaan. Tapi dia yang menabur bagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Dicoba ya adik-adik buat dihafal, nanti kalau ditanya sama kakak-kakak biar bisa menjawab. Thank you, see you next time. Halo adik-adik, LECC akan ngadain acara seru loh. Ada pujian penyembahan, games, challenge, dan firman Tuhan. Semuanya akan ditayangkan live atau secara langsung di Zoom meeting. Catat ya, hari Minggu tanggal 13 Desember mulai pukul 12 siang. Jangan telat loh. Dengan tema Aku Anak Raja. Are you ready? Yes, I'm ready. See you soon.